الحمد لله الذي على كل حال ونعمة الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأطيعوا الله فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم صدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit fisik itu bisa menyebabkan penyakit psikis. Begitupun sebaliknya. Penyakit psikis menyebabkan penyakit fisik. Justru inilah yang mendominasi penyebab sakitnya seseorang, sakit medis maksudnya atau sakit fisik. Nabi pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala hiyal qalb." Ingatlah bahwasannya di dalam satu jasad ada satu gumpal daging. Bila bagus daging ini, maka baguslah seluruh jasad ini. Bila rusak daging ini, maka rusaklah seluruh jasad ini. Apakah dia? Dia adalah hati. Hati yang mana? Apakah bermakna liver, fisik hati liver? Bukan. Hati bermakna majaz, bermakna maknawi, bukan makna sebenarnya, yaitu makna perasaan. Orang sakit hati menunjuknya di dada. Jadi kolbun ini maknanya jantung, yang bersemayam di daerah jantung dan sekitarnya. Ketika kita ada tekanan, maka yang sesak itu daerah dada, sodrun. Nah, inilah sumber masalah. Kalau kita tidak bisa memanage, maka dia akan menginstruksikan kepada seluruh badan kita akan turut menjadi sakit. Kalau menurut hadis ini. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di mana tidak punya ada masalah, tidak pernah menemukan masalah, itu hidup hanya ada di surga. Hidup yang penuh dengan masalah dan tidak pernah berhenti, yaitu di neraka. Tempat-tempat orang bermasalah. Tapi ada hidup di mana di situ ada masalah, juga ada keluar masalah, solusi lagi, masalah lagi, silih berganti, itu dunia namanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab penyakit jantung, dan ini diwanti-wanti oleh dokter, tolong Bapak jangan stres. Stres itu adalah tekanan. Merasa tertekan dengan situasi tertentu atau pemikiran tertentu. Objeknya banyak.
bisa masalah pekerjaan, bisa masalah keluarga, bisa masalah lain-lainnya, bahkan masalah diri kita sendiri. Kita bisa menjadi stres, tekanan, dan ketika stres ini berlarut-larut, maka akan menjadi suatu penyakit. Minimal migrennya kumat, asam lambungnya naik, kemudian sesak napas mulai timbul. Terus kalau tidak dimanage dengan baik, rasa tertekan ini akan mengacaukan sistem pemikiran kita. Daya pikir kita akan melemah, dan kalau tidak kuat, lambat laun akan menjadi gila. Naudzubillahi min dzalik. Tidak sedikit orang yang tertekan dan merasa tertekan. Yang masalah adalah bukan tertekannya, tapi merasa tertekan dan terus menerus. Ini yang mengkhawatirkan. Maka di dalam surat Yunus ayat 57, Al-Quran memberikan solusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, ayat ini merujuk seluruh manusia, bukan untuk orang beriman saja. Jadi universal, Al-Quran itu berlaku kepada seluruh makhluk yang bernama manusia. Apakah Islam, kafir, ahlul ibadah, ahlul maksiat. Sifat Rahman Rahim Allah menyeru, ya Allah sangat bertanggung jawab atas makhluknya. Maka keluarlah ayat ini, wahai manusia, terserah mau taat atau tidak. Qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sungguh telah datang bagi kalian, Al-Quran itu mau'idah, suatu pelajaran penting, modul kehidupan. Jadi orang itu hidup tanpa dengan Al-Quran, maka hidupnya niscaya akan kacau. Ibarat kita beli alat elektronik, kita tidak diberikan manual booknya, pasti bingung menggunakannya. Ada yang tahu, ada yang tidak. Apalagi alat tersebut alat baru, pasti kita bingung, butuh manual book. Apalagi manusia yang penuh dengan kompleks permasalahan hidup, dari psikisnya, dari fisiknya, luar biasa. Ini butuh manual book. Maka dalam Al-Quran, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sungguh telah datang bagi kalian, Al-Quran itu pelajaran bagi kalian. Wa shifaa'ul lima fis sudur, dikhususkan, yaitu adalah obat penawar lima fis sudur, apa-apa yang ada di dada, yang ada di dada, sodrun, yang ada di dalam dada-dada. Jadi Al-Quran ini langsung menjadi obat. Ada dua penting Al-Quran menjadi obat. Yang pertama adalah Al-Quran menjadi obat ketika dibacakan, melahirkan suatu gelombang yang sangat positif, yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan tidak dibutuhkan oleh syaitan. Jadi dengan mendengarkan suara Al-Quran itu sama dengan kita menterapi diri, mengobati diri. Ini yang disebut dengan ruqyah. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkunjung ke suatu kabilah, suatu kampung, dan di kampung tersebut dia tidak terima dengan baik. Akhirnya apa? Ketika diminta oleh kepala sukunya untuk mengobati kena sengatan binatang berbisa, beliau minta upah ketika ingin meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Singkat cerita, dibacakanlah surat Al-Fatihah dengan bersungguh-sungguh, diniatkan untuk mengobati. Maka sembuhlah kepala kampung tersebut dan memberikan beberapa ekor kambing sebagai upah daripada mengobatinya. Ini bahwasannya ada indikasi Al-Quran ketika dibacakan bisa mengandung obat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Ketika ini didengarkan dengan niatan mengobati, insya Allah penyakit akan sembuh. Nah, begitupun orang stres tadi. Kenapa dia stres? Dalam kacamata agama adalah lemahnya sikap kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang ditimpa, kejadian masalah apapun yang menimpa diri kita, itu sudah ada catatannya yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu tertimpa dalam diri kita, maka berlakulah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberikan beban kepada diri seseorang kecuali dia sanggup untuk memikulnya. Itu dalam hal masalah. Dalam hal harta, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau tadi surat Al-Baqarah 286, ini surat At-Talaq. Tidak dibebani pada seseorang illa ma ataha, kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi Allah tidak akan menguji pada seseorang hilangnya harta kecuali dia memiliki harta tersebut. Dan itu pun pemberian Allah. Nah, ketika itu hilang dalam kehidupan kita, dicuri, kebakaran, orang yang menerima takdir Allah dengan lemah, maka jatuhlah stres berkepanjangan. Oleh karena itu, kalau hal ini terjadi pada diri kita dan saudara kita, maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tentram. Dengan apa? Dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an itu bagian dari zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain melahirkan gelombang positif yang dibutuhkan tubuh kita, juga Al-Qur'an itu sebagai pengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita malas salat, malas ibadah, pelit sedekah, itu ciri-ciri kita itu sedang tertekan, tidak percaya kepada takdir. Maka iman kita hal ini sedang lemah, maka obatnya surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebut lafaz Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Jadi kalau ada kebaikan panggilan Allah, suara adzan, bergetar hatinya. Alhamdulillah ada suara adzan berkumandang. Maka terbayang bagaimana saf terdepan berjamaah di belakang imam, pahalanya 27 derajat. Bergegas meninggalkan pekerjaan dan datang ke masjid-masjid Allah. Tapi kalau malas mengerjakannya, maka bisa jadi dia sedang sakit. Ruhnya sedang sakit. Psikisnya sedang sakit, maka obatnya adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan. Apabila dibacakan padanya ayat-ayatnya, zadathum imanan, bertambah keimanannya. Jadi salah satu amalan yang jitu menambah iman, baca Al-Qur'an. Enggak peduli tahu artinya, baca Quran. Yang pahalanya saja itu 10 kebaikan per huruf. Yang 10, yang kata Nabi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 kebaikan. Al-Fatihah berapa huruf? Hitung aja sendiri, luar biasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Al-Isra 82 yang kami bacakan tadi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Jadi kalau ada anak sakit, jangan buru-buru bawa ke dokter. Bacakan Fatihah air putih, bacakan Al-Fatihah di dadanya, sentuh. Ya, diniatkan untuk mengobati. Insya Allah Allah kasih kesembuhan. Jangan buru-buru bawa ke dokter. Ya, karena Al-Quran adalah obat. Apalagi kita sering membacanya, insya Allah Allah kasih kesembuhan kepadanya. Kenapa? Al-Quran ketika dibaca melahirkan gelombang yang sangat positif yang dibutuhkan kepada manusia dan tidak dibutuhkan oleh setan. Maka ketika orang yang meruqyah badannya ada setannya, setan itu tidak sanggup menahan suara Al-Quran tersebut. Biasanya berteriak-teriak, meronta-ronta. Kenapa? Tidak tahan dengan suara Al-Quran. Berbeda dengan manusia. Manusia sekafir-kafirnya, cek di YouTube. Ada satu orang muslim di Amerika sana, ya, ada eksperimen sosial. Dia perdengarkan kepada orang-orang seluruh agama, bahkan ateis, rata-rata mereka responnya positif. Bahkan di antara mereka ada yang menangis. Tidak tahu, saya hanya ingin menangis saja mendengarkan suara Al-Quran ini. Ini luar biasa. Artinya Al-Quran cocok pada tubuh manusia. Maka hari ini bagi orang yang stres, yang sedang tertimpa masalah, banyak-banyaklah membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah Allah kasih petunjuk, Allah kasih tolong, Allah akan keluarkan masalah tersebut lambat laun. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'ammat rahmatuhu wa jallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ati'allah fa inna taqwa manba'us sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu al-azim wa shadaqallahu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang telah lalu maupun saat ini ya Allah, dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa yang tak sengaja maupun yang disengaja maupun tak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tak sanggup menahan siksa kuburmu ya Allah, kami tak sanggup menahan siksa api nerakamu ya Allah, yang jatuhnya saja 70 tahun lamanya ya Allah, yang satu hari di sana 1000 tahun lamanya ya Allah. Kami tak sanggup menahan sisa api nerakamu ya Allah kalau Kau tidak mengampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Telah lalu mungkin di antara kami ya Allah pernah tinggal sholat ya Allah, pernah bermaksiat ya Allah, pernah berjudi ya Allah, bahkan yang saat ini sedang marak judi online ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah kembali di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang suka mensucikan diri dan bertobat di hadapan-Mu ya Allah. Allahu ya Qawiyyu, Engkau yang Maha Kuat ya Allah. Kuatkanlah hati ini ya Allah untuk senantiasa menerima nama-Mu ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Kuatkanlah lisan ini ya Allah untuk senantiasa berzikir atas nama-Mu ya Allah, membaca kalam-Mu ya Allah, Al-Quran pagi siang dan malam sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jadikanlah, kuatkanlah kami ya Allah untuk senantiasa patuh ibadah padamu ya Allah, tunduk ibadah padamu ya Allah.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang saat ini sedang sakit ya Allah, terbaring sakit ya Allah, maka sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jadikanlah sarana gugurnya dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, mereka yang saat ini terbujur kaku di dalam kuburmu ya Allah, jangan kau siksa mereka atas dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, muliakanlah di kuburnya ya Allah, jadikanlah nikmat kuburnya ya Allah. Kasihanilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami suatu kami kecil ya Allah. Kami dilahirkan antara hidup dan mati oleh bunda kami ya Allah. Kami dinafkahi oleh ayah kami ya Allah. Kami dididik sampai saat ini ya, sampai jadi seperti saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, muliakan keduanya ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surgamu ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami, mereka yang beriman, mereka yang Islam, laki-laki maupun perempuan ya Allah. Mereka yang masih hidup tengah-tengah kami ya Allah, maupun yang telah wafat meninggalkan kami. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, mereka yang sedang berjihad ya Allah di Palestina sana ya Allah, mereka yang sedang berjihad ya Allah di Gaza ya Allah, dan di tempat manapun ya Allah yang berada ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, tolonglah mereka ya Allah, menangkanlah ya Allah melawan Israel laknatullah ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka ya Allah, keteguhan hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolonglah mereka ya Allah dengan kekuatanmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus